Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis. Pemirsa, tahun 2026 program Juragan Zaman Now atau JJN Season 5 akan segera dimulai. Suka duka para peserta JJN menjalankan bisnis mereka menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin memulai bisnis. Para peserta dan panelis JJN akan hadir bersama saya dalam Road to JJN Season 5. Inilah peserta Juragan Zaman Now Metro TV Season 4, Mika Riandita, pemilik usaha makanan Cilok Judes. Cilok Judes bermula di tahun 2018 ketika Mika Riandita dimulai usahanya dari sebuah booth kecil di pintu barat Pasar Modern BSD Tangerang Selatan. Cilok Judes dibuat dari daging dengan keunikan rasa yang khas, penuh cita rasa jajanan Nusantara. Selain dijual di kedai, Cilok Judes juga dikemas dalam bentuk frozen food sehingga memudahkan pelanggan untuk menikmati di mana saja dan kapan saja. Cilok Judes diposisikan sebagai premium yang menyasar kalangan menengah ke atas dan memiliki aneka varian rasa. Cilok Judes dijajakan di outlet yang modern sehingga menambah kenyamanan pelanggan. Dalam kompetisi Juragan Zaman Now Season 4, produk Cilok Judes viral di Instagram dan TikTok hingga menembus jutaan views. Berkat mengikuti JJN, penjualan Cilok Judes melonjak tajam. Seperti apa perkembangan terkini Cilok Judes? Ya, pemirsa, telah hadir di studio Metro TV peserta JJN Mika dan juga telah hadir melalui Zoom panelis JJN dan CEO Foodies Academy Rex Marindo. Bu Mika, selamat pagi. Pagi. Tapi sebelum bicara, saya mau sapa dulu Pak Rex. Pak Rex, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Mas Rex, sebetulnya kalau Anda lihat dari acara Juragan Zaman Now, apa sih yang bisa didapat dari untuk pengusaha dan juga orang-orang yang mau berusaha, inspirasi bisnis apa sebetulnya, Mas Rex? Silakan. Ya, sebetulnya acara Juragan Zaman Now ini acara yang sangat bagus sekali ya, karena memang untuk teman-teman UMKM khususnya yang mengikuti acara ini tuh bisa mendapatkan banyak sekali ilmu, manfaat, kemudian yang salah satu yang paling penting juga network dan bahkan investor ya. Ada beberapa teman-teman Juragan yang memang sudah mendapatkan investasi dan bahkan bisnisnya sudah berkembang miliaran sekarang per bulan gitu. Nah, jadi ini ya sesuatu program yang sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat tentunya. Di sebelah saya kan ada Mbak Mika ya, Mas Rex. Kalau waktu itu Anda ikut menjadi juri atau menjadi panel atau seperti apa saat Mbak Mika ini diuji intuisi bisnisnya? Ini saya ingat nih, ciloknya enak, tapi saya komen nih, wih mahal banget nih ciloknya. Gitu. Kemahalan menurut Anda waktu itu? Waktu itu saya juri bareng Pak Reno dan Pak Irwan juga panelis lain. Ya memang kalau secara produk saya akuin ya memang produknya enak. Cuman waktu itu saya berpikir bahwa wah ini cilok dibawa dengan harga seperti ini. Wah ini menarik nih. Ya cilok disegmenkan di middle up gitu ya. Oh. Gitu. Itu harga berapa kalau boleh tahu tuh Mas Rex pada saat itu yang Anda bilang wah mahal ini untuk cilok ini? Kalau nggak salah 50 sekian ya, 50 ribu atau 55.000 ya Mbak Mika ya, benar ya? Iya, benar. Oke, baik, saya ingin ke Mbak Mika langsung ya Mbak Mika. Ini kata Mas Rex produk ciloknya mahal, 50.000. 55.000. 55.000 per apa nih? Sebenarnya itu satu porsi yang punya kita yang versi komplitnya gitu. Jadi ada semua varian di situ. Yang di depan kita ada yang itu 55.000? Enggak, kebetulan saya bawa yang frozen dan yang kemasan biasa. Walaupun mahal, tapi kan kemudian Mbak Mika akhirnya menang ya di Juragan Zaman Now. Alhamdulillah kemarin dapat dana hibah gitu 10 juta dari Metro TV. Nah itu apa yang membuat kemudian produknya, walaupun tadi Mas Rex katakan, wah ini mahal nih untuk cilok nih. Iya. Kemudian bisa menang juga, yang disampaikan apa?
Sebenarnya kita punya niche tersendiri, jadi kita ada diferensiasi dari produk lain. Karena kan cilok itu dikenal sebagai makanan kelas bawah ya. Sebentar, cilok itu adalah aci dicolok ya? Iya, aci dicolok gitu kan. Biasanya kita nemunya di abang-abang cilok di pinggir jalan gitu kan. Saya ingin membawa cilok itu jadi jajanan tradisional itu yang naik kelas gitu kan. Jadi saya tambahkan daging di situ. Oh, ada dagingnya? Iya, ada dagingnya. Jadi saya punya 6 varian, 7 varian sekarang. Dan saya jualnya di pasar modern yang memang buat ibu-ibu gitu ya, yang habis belanja capek gitu, jajan dulu sebentar gitu. Sebelum ikut Juragan Zaman Now, selama ikut Juragan Zaman Now, dan setelah melewatinya, apa perubahan signifikan di bisnis Anda? Tadi kata Mas Rex katanya omsetnya meningkat kah atau seperti apa? Alhamdulillah kebetulan di JJN itu kita bisa belajar branding, belajar marketing, dan saya jadi lebih tahu segmen target market saya ini memang lebih kenanya ke seperti yang dikatakan Mas Rek tadi. Apa itu? Menengah ke atas. Iya, karena kan sebenarnya cilok kami itu memang ada yang harga 55, tapi di awalnya itu ada yang harga 10.000 cilok aci. Kita juga punya cilok yang aci dari aci gitu. Cilok yang dari aci tanpa daging maksudnya? Tanpa daging. Karena gitu. cilok yang pakai daging kan juga ada acinya kan? Iya, betul. Lalu kemudian itu meningkatkan bisnis signifikan setelah ikut JJN atau seperti apa? Karena viral, kemarin Mas Rek kan sempat komen tuh, wah mahal banget nih cilok 55.000. Akhirnya viral, banyak yang komen sampai ribuan komentar gitu kan. Cilok apaan 55.000, mending beli nasi Padang gitu. Tapi ternyata memang ada marketnya tersendiri gitu. Kami juga punya reseller kayak di Palembang, Semarang gitu, ada banyak. Gitu. Itu waktu itu banyak komen, artinya orang-orang kemudian kan katanya orang Indonesia kepo begitu ya. Itu sekedar komen atau juga ada yang penasaran akhirnya ikut beli juga? Alhamdulillah penjualan di outlet kami juga meningkat tuh. Jadi karena mungkin orang penasaran apa sih gitu yang sebelumnya belum pernah dengar cilok judes, akhirnya cobain gitu. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini omset kami mulai membaik gitu. Membaiknya itu jangan sebut angka, tapi berapa kali sih dibandingkan sebelum ikut jajan? Bisa naik 1 kali lebih sih. Oh, iya, 100% gitu. Lebih? Iya, 100% lebih. Gitu. Selain mengetahui pasar yang lebih tepat, lalu juga branding, apalagi yang didapat dari Juragan Zaman Now itu, Mbak Mika? Tentunya networking, gitu, networking dan ilmu-ilmu tentang bisnis itu penting banget ketika saya ikut trainingnya juga. Ada beberapa coach juga waktu itu, Coach Dewa kan, saya dimentorin oleh Coach Dewa, ada juga Coach Tom McEvil juga gitu kan. Jadi kita dapat insight-insight yang berguna gitu untuk bisnis kita gitu. Sebagai UMKM itu kan kita terbatas ya, kalau mau misalkan ikut kelas foodies dulunya itu kayak mahal banget gitu kan. Tapi alhamdulillah di ikut JJN ini dapat juga kelas foodies dari Mas Rek gitu. Oh, itu bagian dari apa ya, benefit karena ikut Juragan Zaman Now. Betul. Saya senang mendengar perkembangan bisnisnya, tapi saya ingin kembali ke Mas Rex. Mas Rex, setelah ikut Juragan Zaman Now, Mbak Mika mengatakan banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau yang Anda lihat, saya tidak tahu Anda masih makan ciloknya Mbak Mika atau enggak. Tapi apa yang Anda lihat, Mas Rex, yang memang masih bisa lagi dikembangkan oleh ciloknya Mbak Mika ini, Mas Rex? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, cilok itu makanan yang udah biasa dimakan oleh banyak orang sekarang gitu. Dan itu cukup viral memang, betul. Jadi kalau saran saya sih mungkin ke Mbak Mika bisa dikembangkan variannya aja. Variannya, kalau saya lihat sih udah ada ya, misalnya varian yang lebih mahal, kemudian yang lagi viral juga itu sebetulnya cilok yang cilok kriwil ya, namanya cilok-cilok yang kriwil yang agak keriting gitu ciloknya. Nah itu bahkan sekarang itu banyak yang pakai gerobak, itu cabangnya itu gerobaknya itu bisa berapa puluh, ada yang berapa ratus, dan itu bisa sukses dengan model pengembangan bisnis seperti itu. Nah jadi dieksplor lagi pengembangan bisnisnya, tapi sekaligus tetap dipertahankan untuk ada cilok di segmen middle up ya, karena banyak sebenarnya yang pengen makan gitu, cuman ini bener nggak ya ini ciloknya apa namanya berkualitas atau apa gitu, bukan tepung aja. Bahkan mungkin nanti ada cilok non gluten gitu kan bisa aja gitu ya. Mas Rex, kan biasanya kalau ada yang viral di Indonesia ya, yang saya tahu itu banyak yang langsung ngejar begitu, wannabe, mulai banyak pesaing-pesaing yang akan segera muncul. Saran Anda untuk Mbak Mika supaya tetap bisa leading seperti apa, Mas Rex?
Yang penting zaman sekarang itu pertahankan kualitas. Ya, jangan terpancing untuk misalnya, wah tiba-tiba viral, kemudian banyak yang mau buka cabang, kemudian Mbak Mika karena tergoda untuk cepet-cepet, jadi akhirnya cepet-cepet buka cabang sementara secara operasional, supply chain, finance, misalnya belum siap. Nah, jadi lebih baik menjaga kualitas, berkembang bertahap, tapi itu bisa sustain gitu. Baik, terakhir Mas Rex, singkat saja untuk program Juragan Zaman Now sendiri, apa Anda melihatnya Mas? Ini segera akan mulai season berikutnya. Ya, saya lihat harus banyak teman-teman UMKM lagi yang ikut ya, karena ini program yang luar biasa dan seharusnya menurut saya ini bisa disupport juga dari lembaga-lembaga lain ya, karena ini benar-benar mengeksplor dan memberi manfaat besar untuk teman-teman UMKM khususnya F&B, fashion dan juga Kria ya kalau terakhir kategorinya gitu. Baik, kita harap tentunya program Juragan Zaman Now bisa terus berlanjut untuk jadi sarana pengembangan bisnis. Terima kasih panelis JJN dan CEO Foodies Academy Mas Rex Marindo sudah mencerahkan kami pagi ini, dan juga terima kasih ke Mbak Mika sudah hadir di Studio Metro TV. Sukses dengan bisnisnya. Terima kasih, sama-sama. Dan pemirsa, Juragan Zaman Now season berikut akan segera hadir, tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.